dan hidayahnya kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh dengan barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqamah untuk bisa hadir dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutiara hikmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sudah sampai di hadis yang nomor 7. Al-haditsus sabi', hadis yang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam annahu qala innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mu'minu ma harramallahu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha cemburu. Yaghar artinya cemburu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha cemburu. Gimana cemburunya Allah? Wa ghairatullahi ta'ala, cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaihi, ketika seorang hamba mendatangi apa yang diharamkan. Artinya ketika seorang hamba melanggar aturannya Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah letak cemburunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburu ini apa hadirin? Cemburu ini tidak terima, tak terima, sakit hati, ya. Cemburu, ya. Ada satu sahabat yang terkenal dia tidak terimaan, tak terimaan, cemburuan. Namanya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Pemimpinnya kaum Ansor. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini pemimpinnya kaum Ansor. Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu tentang hadduz zina, aturannya orang yang zina nanti akan dihad, akan dihukum begini. Syaratnya harus orang dikatakan ini orang zina dapat hukuman had, dirojem, harus ada 4 saksi. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Baru kalau ada orang 4 ngelihat bahwasanya si perempuan atau si laki-laki ini berzina dan melihat secara jelas 4 orang ini, baru dia dihukum, baru dia hadduz zina. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ini dengar Rasulullah nerangkan seperti itu, demi Allah, kalau seumpamanya naudzubillah istriku seperti itu ya Nabi, tidak nunggu 4 orang ya Nabi, tak langsung tak bacok semuanya, tak padani ya. Langsung dibunuh semuanya, langsung tidak banyak bicara, tidak nunggu 4 orang ya Nabi. Saking cemburunya, ya, kalau istrinya digitukan atau istrinya berbuat yang tidak baik. Kata Nabi, sahabat heran, terkejut, ya. Sahabat kagum dengan Sayyidina Sa'ad ini karena cemburunya Masya Allah. Kata Nabi, ata'jabuna min Sa'ad, wahai sahabat, kalian kagum dengan Sa'ad ini. Kata Nabi, kata sahabat, iya, Masya Allah, cemburunya hebat. Tapi kata Nabi, wallahi demi Allah, ana aghyar min Sa'ad, saya lebih cemburu daripada Sa'ad.
Wallah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih cemburu daripada saya. Ya. Jadi yang paling cemburu itu Allah ketika melihat hambanya bermaksiat. Iya jelas, luang hamba kita dikasih rezeki, ya, dikasih harta, dikasih kebahagiaan, kita buat maksiat. Cemburu, sakit hati. Kita ngasih teman kita, sahabat kita, atau tetangga kita apa, uang atau harta atau makanan, kemudian dia hianat kepada kita, ya, sakit hati, jelas sakit hati. Apalagi tidak direken yang ngasih. Begitu juga Allah cemburu, tapi subhanallah, cemburunya Allah, marahnya Allah, sakit hatinya Allah, bahasanya itu kalah dengan rahmatnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmati sabaqat ghadabi, kata Allah dalam hadis qudsi. Kasih sayangku, maafku ini lebih mendahului daripada murkaku, ya. Kala benyaknya serah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Jangankan Allah, dalam hadis qudsi bahwasanya langit-langit, bumi, gunung-gunung ini sudah setiap hari minta izin kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, izinkan kami untuk melumat ini manusia-manusia ini. Kurang ajar mereka, ya Allah. Mereka ini kurang ajar. Loh, Engkau kasih mereka nikmat, kasih rezeki, kasih harta, bukannya buat sedekah, malah dibuat foya-foya, durhaka kepadamu, maksiat kepadamu. Wis, izinkan kami untuk melumat manusia ini, Allah. Renggiren sudah, ya. Bumi, langit, gunung-gunung renggiren. Tapi kata Allah apa? Wahai gunung, wahai lautan, wahai bumi, wahai langit, seandainya kalian saja yang mau, yang nyiptakan mereka, niscaya kalian akan menyayangi mereka. Aku sayang kepada hambaku. Meskipun kayak gitu hambaku, tapi aku masih sayang, ya. Rahmati sabaqat ghadabi. Tidak bisa, kasih sayangku lebih besar daripada murkaku, kata Allah. Subhanallah. Tapi zaman nyaman, ya. Sayang zaman nyaman. Oh, Allah sayang kepada kita. Tak kira ngamuk Gusti Allah, nyaman lah maksiat terus lagi main judi, togel terus lagi, ya. Sayang Allah Subhanahu wa ta'ala zaman nyaman. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna adabi lasyadid, ya. Adabku ini pedih, sungguh pedih adabku ini bagi hamba-hambaku yang melampaui batas, bagi hamba-hambaku yang durhaka, bagi hamba-hambaku yang senang maksiat. Hati-hati, ya. Nah, jadi kata Imam Ghazali, ar-raja wal khauf itu harus seimbang. Harapan kita kepada Allah, ya, sama ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Allah itu harus seimbang. Jangan terlalu banyak berharap sama Allah. Maksudnya gimana? Wis gampang, Allah maha pemaaf, Allah maha pengampun, ya. Tidak mikiri adabnya Allah. Jangan juga terlalu khawatir, takut terus. Ya apa ini, ya apa ini, terlalu takut, tidak ada berharapnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus seimbang, berharap sama ketakutan itu harus seimbang. Jadi bisa, kata Imam Ghazali, kalau sudah roja wal khauf itu seimbang, niscaya hamba tersebut menjadi hamba yang sejati, mukmin yang sejati, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Jadi gitu, inti dari hadis ini, jangan lupa sama nikmat Allah, ya. Allah itu tidak terima sebenarnya, ya. Cuman karena rahmatnya Allah lebih besar, kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cemburu, Allah itu maha cemburu. Alhamdulillah, kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melakukan dosa, melakukan kesalahan, dipending dulu adabnya Allah,
tak langsung toro, tak langsung yadab, tak langsung yobor. Nah, dipending dulu. Karena besarnya rahmat Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di hari kiamat, ya, nanti setelah padang mahsyar dikumpulkan di situ semuanya hadirin, semua umat manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu semuanya minta tolong kepada Nabi Muhammad. Ya, lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini. Lebih-lebih lagi yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang nanti di hari kiamat, ya, kalau sudah ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diakui, itu sudah pasti selamat. Tapi nanti ada beberapa golongan yang dia ini pas hari kiamat tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak diakui kalau ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah rojulun dayus, lelaki pria, yaitu yang tidak memiliki rasa cemburu sama sekali, sama mahramnya, sama istrinya, sama keluarganya. Dia tidak ada rela, tidak ada peduli, tidak ada rasa cemburu. Ya, lihat istrinya buka kerudung biasa-biasa. Ya. Lihat adik perempuannya, lihat ibunya celanaan cekak, kelihatan auratnya, biasa dipandang orang, malah jadi kebanggaan. Biasa, tidak ada rasa cemburu. Orang kafir, orang Eropa itu hadirinnya, mereka biasa ngelihat istrinya, ngelihat saudara perempuannya, ngelihat ibunya bersenda gurau dengan lelaki lain yang gak kenal, bahkan pegang-pegangan, bahkan peluk-pelukan, biasa. Karena Allah cabut rasa cemburu dari mereka. Kata ilmuwan muslim, ya, dokter, profesor, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka terlalu sering makan babi, ya, makan babi, gitu. Karena terlalu sering makan babi, sehingga zat yang ada di babi itu bisa menghilangkan perasaan itu. Ya, itu salah satu faedah, ya, Allah mengharamkan orang muslim makan babi. Tidak ada, mereka tidak ada cemburunya. Lah, kalau ada muslim seperti itu, nanti di hari kiamat ditakutkan tidak dianggap sama Rasulullah SAW. Ketika orang minta syafaat sama Nabi, diterima, saya umatnya. Oh iya, diterima, saya umatnya Nabi, diterima. Lalu satu orang ini, saya umatnya, siapa kamu? Tidak kenal. Ya, karena umatnya Nabi itu mah cemburu. Yang umatnya Nabi al-mu'min itu, orangnya itu tandanya cemburu ketika agamanya Allah dirusak, cemburu ketika bermaksiat, ya. Itu, jadi gak dianggap rojulun dayus ini salah satu orang yang gak dianggap oleh Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Ini pelajaran yang kita pelajari, yang kita dapat pada malam hari ini, hadis dari Nabi Muhammad SAW. Semoga memberikan kita manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.